Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Ayu Lestari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Saya akan menjelaskan tentang asumsi klasik, heterokedasitas, dan regresi data sekunder. Heterokedasitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lalu. Ghazali 2011, ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedasitas melihat grafik plot, Z-Pret, dan Streisand, uji Park, uji Gletser, dan uji White. Tapi kali ini kita tidak akan melakukan uji White. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Z-Pret dengan residualnya Streisand. Deteksi ada tidaknya heterokedasitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Streisand dan Z-Pret yang telah diprediksi. Uji heterokedasitas dengan grafik plot, Z-Pret, dan Streisand. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedasitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas. Nah, selanjutnya kita ke pengujian yang pertama. Di sini datanya masih sama, masih menggunakan data yang di video sebelumnya, yaitu data sekunder. Nah, ini yang pertama, kita klik Analyze. Kita klik Regression. Terus kita klik Linear. Nah, untuk dependen kita masukkan variabel keuntungan. Independen kita masukkan variabel aset dan variabel harga saham. Untuk bagian statistik, kita checklist estimate dan model fit. Selanjutnya kita klik continue. Untuk plot, kita masukkan di variabel X, kita masukkan Z-Pret, yang Y kita masukkan Streisand, kita klik continue. Untuk save, tidak ada yang perlu di checklist, kita continue, kita klik OK. Nah, ini outputnya kita lihat di bagian scatter plot. Di sini kan datanya menyebar, ada yang di bagian di atas, di tengah, di mana-mana. Nah, ini kan nggak membentuk pola tertentu, atau bisa dibilang menyebar secara rata. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat heterokedasisitas. Nah, di sini dijelaskan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik penyebar di atas pada dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasisitas. Nah, selanjutnya kita ke pengujian heterokedasisitas yang kedua. Selanjutnya kita uji heterokedasitas dengan uji Park. Menurut Ghazali 2018-141-142, uji Park mengemukakan metode bahwa varian S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heterokedasisitas dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedasisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, kriteria uji Park menurut Ghazali 2013, buku halaman 142 adalah jika nilai probabilitas lebih dari 5%, maka dikatakan tidak terjadi gejala heterokedasisitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 5%, maka dikatakan terjadi gejala heterokedasisitas. Nah, kita ke SPSS-nya. Kita harus cari nilai S2-nya dulu. Kita klik transform.
compute variable. Nah, target variabelnya kita ketik S2. Nah, untuk function grupnya ini kita pilih all. Nah, function and special variabelnya kita pilih HBS. Nah, untuk numeric expression-nya ini kita pencet yang buka kurung. Terus kita masukin nih antar dash atau res 1. Terus kita pencet kali. Terus kita pencet lagi res 1. Karena kita mau cari res 2, nah makanya kita res 1 kali res 1. Nah, ini kita klik OK. Ini datanya udah compute ya. Nah, ini kita lihat, nah ini sudah ada untuk nilai res 2-nya. Selanjutnya untuk mencari variabel logaritma dari variabel X2 ini. Dengan cara transform compute variabel. Nah, target variabelnya kita ditambahin depannya L. N underscore res 2. Nah, ini kita push. Nah, ini kita pilih all. Nah, untuk yang ini kita pilih LM. Nah, kita pilih tanda panah atas, tanda tanyanya dihapus. Kita masukin res 2. Kita klik OK. Nah, ini datanya udah ke execute. Nah, ini udah ada nih di sini. Nah, selanjutnya kita meregresikan variabel yang ln res 2 ini dengan cara klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, terus untuk dependent, ini kita kembalikan. Nah, kita masukin yang ln res 2. Nah, untuk statistiknya ini sama nih, estimate dan model fit. Nah, kita klik continue. Plot juga masih sama nih. Kayak gini, continue. Nah, untuk yang save, sama tidak ada yang perlu tidak di checklist. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini akan kayak gini. Ini outputnya. Yang diinterpretasikan itu adalah tabel koefisien. Kita lihatnya di kolom signifikan. Untuk variabel aset, nilainya itu 0,498. Lebih besar berarti dari 0,05. Nah, untuk variabel harga saham, nilai signifikannya 0,887. Dia juga lebih besar dari 0,005. Nah, maka bisa disimpulkan tuh tidak terjadi gejala heteroskedasisitas. Nah, selanjutnya, uji heteroskedasisitas dengan uji Gletser. Uji Gletser yaitu mereduksi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Maka ada indikasi terjadi heteroskedasisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5%, jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedasisitas. Nah, kita ke sini dulu. Nah, terus kita ke compute variabel dengan variabel X1 ini.
Nah, dengan cara transform, klik compute variable. Di sini kita ketik ABS underscore res1. Nah, untuk function groupnya ini kita pilih all. Yang di function special variable kita pilih ABS. Di tanda ke atas, yang ini tadi dihapus saja. Tanda tanyanya dihapus. Nah, kita masukin unstandard base residual atau res1. Kita pakai. Nah, datanya udah ke execute nih. Nah, nih di sini udah ada nih. Regresikan variabel X1 ini dengan cara klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, untuk dependennya ini kita kembalikan dulu. Kita masukkan yang ABS res1. Bagian statistik masih sama nih, kayak gini. Continue. Plot juga masih sama. Untuk yang save, masih sama, tidak ada yang perlu di checklist. Continue, kita klik OK. Nah, ini outputnya nih. Kita dapat melihat di tabel koefisien. Kolom signifikan. Untuk variabel aset, dia kan nilai signifikannya 0,491. Untuk variabel harga saham 0,880. Nah, ini berarti kan dengan kriteria seperti ini, maka disimpulin tuh hasil dari koefisien yang ini untuk variabel aset dan variabel harga saham tidak ada yang signifikan karena nilainya tuh di atas 0,05. Oleh karena itu tuh, nah, model regresi ini tidak terdapat heteroskedasisitas. Nah, dengan pengujian hetero yang ketiga ini, yang pertama kan tadi glitter uji Park. Terus yang kedua yang pertama grafik scatter plot, yang kedua Park, yang ketiga Glaser. Nah, itu nunjukin ketiganya nunjukin hasil yang sama, yaitu dengan model regresi ini tidak terdapat heteroskedasisitas. Selanjutnya, regresi linear berganda. Nih, analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengintimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi dan nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Nah, ini menurut Gujarati 2003 dalam Ghazali 2011. Tujuannya itu, hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Nah, terus selanjutnya ini, jika pengujian secara statistik, regresi ini diukur dari nilai koefisien determinasi atau nilai statistik F dan nilai statistik T. Nah, selanjutnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 kurang dari R2 kurang dari 1. Nah, terus kita sekarang ke pengujiannya. Dengan cara klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, untuk independennya ini kita masukkan yang variabel keuntungan
independennya masih sama, variabel aset dan variabel harga saham. Nah, pada bagian statistik, ini masih sama yang di checklist kayak tadi, continue. Yang untuk yang plot, yang ini kita kembaliin. Kita klik continue. Untuk bagian save sama, tidak ada yang perlu di checklist, klik continue, kita klik OK. Nah, ini outputnya. Untuk pengujian koefisien determinasi, kita lihat dari tabel model summary, kolom adjusted R-square. Di sini kan nilainya 0,955. Dengan variabel dependen variabel keuntungan dan prediktor konstan adalah harga saham dan aset. Jadi kan nilainya 0,955 atau lebih besar dari 0,05%. Dari variabel ini bisa dijelaskan kalau variabel harga saham dan aset, sedangkan sisanya 4,5%. Dari 100% dikurang 35,5%. Nah, terus selanjutnya kita uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA B dalam SPSS. Kriterianya F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, dalam output ini, kita bisa lihat di ANOVA, yang mana nilai F-nya ini 96,681. Nah, dengan nilai signifikan 0,0000. Di sini bagian signifikasinya 0,000, mana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan model regresi ini kita dapat menggunakan variabel independen untuk memprediksi keuntungan. Nah, selanjutnya uji T. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terkait. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung lebih besar dari tabel atau nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, kita lihat di outputnya. Nilai T hitung ada di tabel koefisien dalam kolom T hitung. Di sini diperoleh untuk variabel aset 5,104. Nah, untuk variabel harga saham ini 5,955. Untuk nilai signifikan variabel aset dan harga saham itu sama-sama 0,001. Artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel keuntungan dipengaruhi oleh aset dan harga saham. Nah, terakhir, dalam analisis regresi adalah uji asumsi-asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan blue-based linear unbiased estimator. Sekian penjelasan dari saya tentang asumsi klasik, heteroskedastisitas, dan regresi data sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.